Sekarang kita masuk ke practice session untuk materi operasi bilangan bulat bagian kedua. Langsung saja. Nomor 1. Perhatikan dua bentuk berikut. Pernyataan pertama, 2 kali 5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Pernyataan kedua, 2 kali 5 yaitu 5 tambah 5. Yang benar yang mana nih? Jadi secara nilai, perkalian itu bisa diartikan misal 2 kali 5. Berarti 2-nya ada 5 kali. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pernyataan pertama benar. Perkalian juga bisa diartikan 2 kali 5 yaitu 5-nya ada 2 kali. Berarti 5 tambah 5. Berarti pernyataan kedua juga benar. Karena pernyataan pertama dan kedua itu benar, makanya jawabannya adalah C, cocok. Lanjut, nomor 2. Perhatikan operasi berikut. Minus 3 dikali 2 sama dengan berapa? Oke, kalau minus 3 kali 2, kita bisa berpikiran minus 3-nya ada 2 kali. Berarti minus 3 ditambah minus 3. Gitu dong. Berarti minus 3 tambah minus 3 itu ada di nomor 1. Yang ini benar nih. Oke. Nah, sekarang minus 3 tambah minus 3 itu berapa? Minus 6 ya. Berarti yang ini itu hasilnya adalah minus 6. Pernyataan yang kedua, coba hitung. Minus 3 tambah minus 3 tambah minus 3. Berarti hasilnya adalah minus 9. Yang ketiga, minus 2 tambah minus 2 tambah minus 2. Berarti hasilnya adalah minus 6. Yang terakhir, yang keempat, minus 2 tambah minus 2. Ini hasilnya adalah minus 4. Berarti 1 benar, 3 juga benar. Karena sama-sama bernilai minus 6. Oke? Jadi, begini. Minus 3 dikali 2 itu sama halnya dengan minusnya ini boleh pindah ke sini nih. Jadi, minus 2 dikali 3. Ini secara nilai sama. Kalau minus 2 kali 3, berarti minus 2-nya ada 3 kali. Berarti minus 2 tambah minus 2 tambah minus 2. Kayak gitu, boy. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Opsi A, alfa. Lanjut, nomor 3. Perhatikan pola berikut. Nah, ini adalah pola pembuktian kalau negatif dikali negatif, hasilnya nanti di sini positif. Bagaimana cara lihatnya? Cara lihatnya begini. Coba perhatikan. Ini 2, 1, 0, minus 1. Artinya dia berkurang 1 terus. Terus pola ini dia konsisten. Minus 4, minus 4, minus 4, minus 4. Pola yang bagian ini, bagian hasil, itu berubah-berubah. Tapi perubahannya ini, dia punya nilai perubahan. Oke, coba kita lihat perubahannya. Minus 8 ke minus 4. Ini berapa? Iya, ditambah 4 ya. Berarti di sini tambah 4. Minus 4 ke 0. Nah, ini juga. Ini tambah 4. Karena di sini konsisten tambah 4 tambah 4, berarti nantinya juga dari 0 ke sini harus ditambah 4. 0 tambah 4, berapa tuh? Iya, betul. 4 ya. Berarti jawabannya di sini adalah 4. Ingat, ini adalah pola pembuktian kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Minus 1 dikali minus 4, jawabannya adalah 4. Jadi jawabannya opsi E, error. Nah, oke. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Dan seterusnya. Ini harusnya teman-teman ingat ya. Ini saya coba ingatkan kembali. Jadi, kalau umpamanya ada soal seperti ini, kalau yang ketemu tandanya beda, berarti nilainya negatif.
Kalau yang ketemu tandanya sama, berarti dia bernilai positif. Ingat ya, ingat sekuat tenaga. Untuk pembuktiannya silahkan diputar ulang video konsepnya. Oke, kita bahas. Positif kali negatif sama dengan negatif. Ini betul ya, karena tanda ini berbeda. Oke, pernyataan pertama benar. Yang kedua, negatif kali negatif. Oke, tandanya sama ya. Berarti jawabannya positif. Tanda sama itu positif. Berarti pernyataan kedua juga benar. Yang ketiga, positif bagi negatif. Oke, tandanya berbeda. Berarti hasilnya adalah negatif. Yang terakhir, negatif bagi negatif. Ini tandanya sama. Kalau tandanya sama, harusnya hasilnya positif. Berarti ini salah dong. Ini harusnya positif. Berarti yang keempat salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Opsi C. Cocok. Sekarang, nomor 5. Diketahui minus alfa dikali beta sama dengan gamma. Berdasarkan informasi tersebut, gamma dibagi minus alfa adalah... Nah, loh. Ini gimana nih? Ada simbol, jangan panik. Kita coba kerjakan pelan-pelan. Saya tuliskan ya. Minus alfa dikali beta sama dengan gamma. Terus gamma dibagi minus alfa itu sama dengan berapa? Coba kita cari angka pemisalan. Contoh, 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Betul ya? Yang ditanyakan di soal adalah gamma bagi minus alfa. Berarti ini dibagi ini. Kalau kita lekatkan ke konteks ini, berarti yang dimau adalah 6 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2, berapa tuh? Iya, betul, 3. Berarti angka yang ada di sini harus sama dengan yang ada di sini. Kalau kita perhatikan simbolnya, simbol yang ada di sini harus sama dengan yang ini dong. Berarti jawabannya adalah B, beta. Oke, boy. Nomor 6. Nah, ini mulai seru nih. Soal cerita. Suhu di dalam freezer adalah minus 6 derajat Celcius. Oke. Selama 2 jam pertama, suhu turun 4 derajat setiap jamnya. Berarti ini kita bisa artikan di jam pertama, dia turun sebesar 4 derajat Celcius. Atau saya tuliskan karena dia turun, berarti minus 4. Gitu ya. Tapi dia bilang selama 2 jam. Berarti untuk jam kedua, dia turun lagi sebanyak 4. Berarti minus 4. Lanjut. Kemudian, selama 3 jam berikutnya, turun 3 derajat Celcius. Kalau 3 jam berikutnya turun 3 derajat Celcius, berarti di jam ketiga, turunnya 3. Berarti minus 3. Di jam berikutnya, turun lagi minus 3. Di jam berikutnya, turun lagi minus 3. Gitu ya. Jadi, yang ini menandakan 3 jam berikutnya. Oke. Setelah 5 jam, suhu freezer menjadi... Oke, ini setelah 5 jam berarti yang ditanyakan yang di sini nih. Karena di sini jam pertama, jam kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu dong. Model matematikanya bagaimana? Awalnya adalah minus 6. Terus, dia turun minus 4 sebanyak 2 kali. Berarti kita bisa tuliskan ditambah dengan minus 4 sebanyak 2 kali. Gitu ya. Terus, turun lagi sebanyak 3 kali. Berarti di sini minus 3-nya ada 3 kali. Saya tuliskan minus 3 dikali 3. Kayak gitu. Jadi pemodelan matematikanya seperti itu. Langsung dikerjakan saja. Di sini minus 6 ditambah minus 4 kali 2. Minus 8 ditambah minus 3 kali 3. Minus 9. Nah, ini hasilnya berapa nih? Minus 6 tambah minus 8. Ayo, cepat. Yap,
minus 14. Kalau ditambah dengan minus 9, berarti jawabannya minus 23. Ini saya hapus saja ya. Saya langsung tuliskan minus 23. Ada di opsi? Ada dong. Opsi D, dodol. Lanjut, nomor 7. Rina memiliki utang 40.000. Setiap hari, ia berhasil melunasi utangnya sebesar 5.000. Posisi keuangan Rina setelah 6 hari adalah... Oke, ini kita modelkan dulu matematikanya. Kalau dia punya utang 40.000, berarti kita tuliskan minus 40.000. Gitu dong. Terus, setiap hari ia berhasil melunasi utangnya sebesar 5.000. Posisi keuangan Rina setelah 6 hari. Berarti ini dikali dengan ini. Berarti di sini ditambah 5.000 dikali 6. Kenapa kira-kira di sini ditambah? Karena kan di sini utangnya 40.000 terus dia bayar. Berarti di sini plus 5.000. Oke, yang mana duluan dikerjakan? Yang ini atau ini nih? Iya, betul. Perkalian lebih duluan dikerjakan. Berarti di sini minus 40.000 ditambah dengan 5.000 kali 6. Berapa tuh? 30 ya? 30.000. Minus 40.000 tambah 30.000. Betul. Jadi jawabannya minus 10.000. Opsi E, error. Lanjut, nomor 8. Sebuah perpustakaan memiliki 53 buku yang akan disusun ke dalam beberapa rak. Setiap rak hanya dapat menampung 8 buku. Oke. Terus, banyak rak yang dapat terisi penuh dan sisa buku yang belum tersusun berturut-turut adalah... Oke. Ini kalau kita mau cek dari jumlah buku, kita bisa berpikir begini. Setiap rak hanya dapat menampung 8 buku. Terus total buku yang ada itu 53. Jadi cara ceknya di opsi A. 5 rak, sisanya 13 buku. Satu rak kan 8 buku ya, berarti 8 kali 5. 40. 40 tambah 13, 53. Berarti ini totalnya ada 53 buku. Ini boleh nih, karena di sini 53 buku, sesuai. Opsi B. Ada 6 rak. Satu rak itu 8 buku. Berarti 8 kali 6 itu 48. Tambah 5. 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 juga. Berarti yang B juga dimungkinkan benar. Yang C. 6 rak, 6 buku. Nah, kalau 6 rak, 5 buku tadi kan 53. Kalau 6 rak, 6 buku berarti bertambah 1. Ini 54 dong. Nah, karena di sini tidak sesuai dengan jumlah buku di awal, berarti yang C sudah pasti salah. Yang D, 7 rak dan sisa 3 buku. Nah, 7 rak, 1 rak ada 8 buku. 7 kali 8, 56. Nah, ini sudah lewat ya. Bukunya kan cuma 53. Berarti kalau 7 rak penuh, itu sudah melebihi kapasitas buku atau melebihi buku yang ada. Berarti yang delta salah, yang error juga salah. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang A atau B? Oke, perlu kita ketahui kalau yang ditanyakan banyak rak yang dapat terisi penuh, berarti kita pilih jumlah rak yang lebih besar. Berarti ini jawabannya adalah B, bebek. 6 rak dan sisa 5 buku. Kalau mau pakai metode pembagian juga bisa. Caranya gini nih. 53 dibagi dengan 8. 53 ini total buku dibagi 8 karena satu rak itu isinya 8 buku. 53 bagi 8. 53 bagi 8. Di sini 6 ya. Nah, karena 6 kali 8 itu 48. Nah, kalau di sini 7, dia melewati. 7 kali 8 itu 56. Nah, berarti dia tidak boleh dipakai. Kita pakai yang 6.
6 kali 8, 48. Dikurang. 53 kurang 48, berapa tuh? 5 ya? Oke, berarti di situ 5. Nah, yang ini 5, itu adalah sisanya. Berarti ini adalah sisa buku. 6 ini menunjukkan jumlah rak. Berarti kita bisa tuliskan 6 rak dan sisa 5 buku. Persis di opsi B, bebek. Oke, boy? Oke dong. Lanjut, nomor 9. Nah, ini dia. Panitia memiliki 125 botol air mineral yang akan dibagikan ke dalam beberapa dus. Setiap dus berisi 11 botol. Pernyataan yang benar adalah sama seperti yang tadi konsepnya. Ini saya highlight. Setiap dus berisi 11 botol. Nah, ini ada triknya nih, perkalian 11. Sekalian saya coba ajarkan. Misal, 11 dikali 10 berapa tuh? 110. Kalau 11 kali 11, 121. 11 kali 12, 132. 11 dikali 13, 143. 11 kali 14, 154. Nah, kenapa bisa cepat begitu? Jadi cara lihatnya begini. Ini 10, kita tuliskan satunya di depan, nolnya di belakang. Angka yang ada di tengah yang ini nih, saya coba pakai warna hijau. Yang ini, itu adalah penjumlahan dari kiri dan kanannya. 1 dan 0 jumlahnya 1. 1 dan 1 jumlahnya 2. 1 dan 2 jumlahnya 3. 1 dan 3 jumlahnya 4. 1 dan 4 jumlahnya 5. Oke ya? Oke, itu sekedar trik untuk perkalian 11. Kita kembali ke soal. Di soal dikatakan, panitia memiliki 125 botol air. Berarti kita harus cari yang paling mendekati 125. Yang mana nih? Iya, betul. Yang 11 kali 11. Berarti kita fokusnya di sini. Oke. Untuk mencapai 125, berarti dia butuh ditambah 5 dong. Tambah 5. Tambah 4, Deng. Di sini tambah 4. Karena kan di sini sudah 121. Kalau tambah 4, berarti 125. Jadi, cara pembacanya ini seperti apa? Kita butuh 11 dus dan tersisa 4 botol. Cari. Diperlukan 11 dus dan tersisa 4 botol. Ada ya? Opsi D, dodol. Terakhir, nomor 10. Sikat. Perhatikan pernyataan berikut. Karena alfa kali beta sama dengan gamma, maka beta kali alfa sama dengan gamma. Betul tidak tuh? Betul ya? 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Nah, karena ini perkalian itu dia bersifat komutatif. Perkalian itu bersifat komutatif. Artinya dapat dibolak-balik. Berarti pernyataan pertama benar. Yang kedua, A bagi B sama dengan gamma. Maka B bagi A sama dengan gamma. Betul tidak? Iya. Ini masuk di pembagian. Kalau di pembagian, dia tidak bersifat komutatif. Tidak bersifat komutatif. Jadi dia tidak boleh dibolak-balik. 4 bagi 2 itu tidak sama dengan 2 bagi 4. Ya. Jadi pembagian dia tidak bersifat komutatif. Kalau dituliskan seperti ini, apakah ini adalah pernyataan benar? Iya, ini adalah pernyataan yang salah. Makanya jawabannya adalah hanya satu yang benar. Itu ada di opsi A, alfa. Oke, Doki.